Pernah nggak sih kamu ngerasa campur aduk waktu pertama kali terima gaji sejuta? Aku pun pernah. Ada rasa senang sejenak melihat slip gaji dengan angka yang akhirnya masuk rekening. Tapi euforia itu nggak bertahan lama. Begitu dihitung-hitung buat bayar kos, listrik, makan harian, rasanya uang itu menghilang secepat datangnya. Beberapa lembar seribuan yang awalnya kelihatan cukup, ternyata cepat sekali habis. Apalagi kalau tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga. Dan di situ, aku mulai mikir, apa dengan penghasilan sekecil ini, aku masih bisa punya mimpi besar? Setiap hari berlalu dengan rutinitas yang jujur aja, kadang melelahkan. Pagi-pagi kamu berangkat kerja dengan semangat yang dipaksakan, dan sore pulang bawa sisa uang yang makin tipis. Setiap akhir bulan, saat cek ATM, deg-degan sendiri. Isinya tinggal sisa-sisa receh. Contohnya, bayar kos aja udah setengah gaji. Belum lagi listrik, air, dan kebutuhan harian. Sisa uang yang ada cuma cukup buat makan ala kadarnya dan ongkos pulang pergi kerja. Aku mulai sadar, gaji sejuta bukan cuma soal angka kecil di slip, tapi tentang betapa beratnya menjalani hidup dengan batasan itu setiap hari. Dan kamu pun mungkin merasakan hal yang sama. Di saat bersamaan, kamu melihat teman-teman seumuran punya cerita berbeda. Mereka sudah mulai menabung kecil-kecilan, diskusi bisnis sampingan, atau bahkan jalan-jalan mesra saat akhir pekan. Media sosial penuh potret kopi kekinian, sepatu baru, atau bukti saldo rekening yang lebih tebal. Sementara itu, kamu kadang hanya bisa mentertawakan diri sendiri di depan mie instan di kamar kos. Rasa iri dan kecewa tak terhindarkan. Kamu bertanya pada diri, kenapa aku bisa begini padahal usiaku sama? Kenapa usaha orang lain tampak lebih mudah? Pertanyaan itu menampar. Benarkah gaji sejuta membuat jalanmu berakhir di sini atau masih ada harapan untuk naik kelas finansial? Realitanya, dengan gaji 1 juta rupiah di kota besar, kamu memang akan kesulitan untuk menabung. Harga kos di Jakarta misalnya, sudah jauh di atas angka itu. Transportasi, makan, dan kebutuhan pokok bisa lebih besar daripada gaji. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang hanya cukup buat bertahan hidup. Bayar kos, listrik, pulsa, lalu sisa dikit untuk makan. 1 juta rupiah rasanya habis lebih dulu sebelum bulan berakhir. Jika harus sehari hanya dapat puluhan ribu, wajar kalau tiap rupiah dihitung ulang dan membuat hati kerap berdebar. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Namun tidak semua situasi sama. Di beberapa daerah atau kota kecil, biaya hidup jauh lebih murah. Contohnya di kampung halamanmu dulu, 1 juta rupiah itu sudah bisa dipakai untuk semuanya bahkan tersisa sedikit. Di sana, uang untuk kos mungkin cuma 300 ribu rupiah, makan sehari bisa hemat 20 ribu sampai 30 ribu rupiah, dan kebutuhan lain pun masih rendah. Artinya, gaya hidup disesuaikan dengan pendapatan. Orang di kota kecil seringkali belajar beli barang kebutuhan second atau menabung untuk beli makanan sendiri daripada jajan. Jika kamu pintar memotong pengeluaran, sisa gaji 1 juta rupiah itu bisa dialokasikan untuk hal lain. Intinya, kondisi sulit memang nyata, tapi bukan berarti kamu tidak bisa mencoba mengakali keadaan. Banyak anak muda yang dulu memulai karirnya dengan gaji minim. Mereka tahu betul tips bertahan hidup dengan uang tipis. Misalnya, pernah dengar cerita orang yang tiap bulan menyisihkan beberapa puluh ribu untuk ditabung? Itu salah satu cara. Meski gajinya tidak besar, menyisihkan 50 ribu sampai 100 ribu rupiah tiap bulan tetap bisa jalan. Contoh lain, daripada tiap hari jajan paket hemat yang mahal, mereka masak sendiri sekali 2 kali seminggu untuk menghemat. Atau pilih kereta atau bus yang lebih murah daripada naik ojek setiap hari. Strategi-strategi kecil seperti itu terasa mengulur waktu, tapi perlahan terkumpul. Jadi walau berat, hidup dengan gaji 1 juta rupiah masih bisa dijalani asal ada perencanaan cermat. Lebih dari itu, perlu mindset yang tepat. Jika pikiranmu sudah, susah banget, maka akan benar-benar sulit berusaha. Sementara itu, orang kreatif tak hanya pasrah. Mereka mencari peluang dari kondisi sulit. Misalnya mulai belajar skill baru dari internet yang gratis,
ikut komunitas untuk dapat ilmu, atau mencari kerja online sambil tetap kerja utama. Gaji kecil menjadi tantangan yang memaksa untuk lebih kreatif, bukan alasan menyerah. Jadi susah itu nyata, tapi bukan akhir cerita. Dengan jiwa pantang menyerah, kamu masih bisa pelan-pelan mencari jalan keluar. Jujur saja, menjadi kaya raya dalam arti memiliki tabungan dan aset melimpah dengan gaji 1 juta rupiah per bulan jelas bukan hal yang mudah. Secara hitungan sederhana, jika kamu hanya mampu menabung, misalnya 100 ribu rupiah dari gaji itu setiap bulan, dalam setahun saldo tabungan cuma 1,2 juta rupiah. Untuk menjadi miliarder pun, kamu butuh waktu puluhan tahun, belum ditambah biaya hidup yang terus naik. Jadi jika terpatok pada angka saja, kelihatannya mustahil. Wajar jika banyak orang merasa skeptis. Dengan penghasilan segitu mana bisa punya rumah, kendaraan pribadi, atau aset investasi. Namun istilah kaya sebenarnya bisa bermakna berbeda-beda. Jika kaya yang dimaksud adalah hidup nyaman tanpa beban utang, punya tabungan untuk kebutuhan mendadak, dan merasa cukup menjalani hidup, maka itu bisa lebih mungkin diraih. Dengan gaji 1 juta, kamu masih bisa mulai menabung sedikit demi sedikit. Sisihkan misalnya 10% setiap kali gajian. Beli reksadana mulai dari puluhan ribu, atau ikut program menabung otomatis di bank. Pelan-pelan uang itu bisa tumbuh seiring waktu. Yang penting, slow and steady. Konsisten menabung dan terus belajar mengatur uang. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan sederhana ini bisa jadi kebiasaan besar. Lebih realistis lagi, sebagian orang kaya biasa menambah pemasukan dari sumber lain di luar pekerjaan utama. Jadi jika keinginanmu benar-benar kuat ingin mengubah nasib, berpikirlah lebih kreatif. Adakah bisnis kecil yang bisa kamu mulai atau keahlian khusus yang bisa dijual? Misalnya, jika kamu jago desain grafis, buka jasa bikin poster. Suka memasak, jual camilan kecil-kecilan ke tetangga atau online. Sedikit demi sedikit, usaha sampingan ini menambah penghasilan. Tak perlu muluk-muluk. Memulai dari yang kecil dan konsisten adalah kuncinya. Banyak cerita sukses membuktikan kita bisa naik kelas finansial secara perlahan selama terus menambah ilmu dan kesempatan pendapatan. Intinya, kekayaan tidak datang sekejap. Dengan gaji 1 juta rupiah, memang jalannya lebih menantang dan lambat, tapi bukan berarti tanpa harapan sama sekali. Banyak orang memulai dari kondisi lebih sulit, lalu perlahan kondisi mereka berubah. Kuncinya adalah memanfaatkan setiap rupiah dengan sebaik mungkin. Rajin menabung, berinvestasi rutin meski sedikit, serta terus meningkatkan kemampuan atau pendidikan agar suatu saat gajimu naik. Jika motivasimu kuat dan mau sabar berproses, mungkin suatu hari kamu bisa melihat perubahan besar dari titik ini. Ingat, semua perjalanan finansial dimulai dari satu langkah kecil. Jika kamu konsisten berjalan meski perlahan, bukan tak mungkin hari itu tiba. Satu hal yang membedakan orang kaya dari orang biasa adalah pola pikir jangka panjang. Orang kaya cenderung fokus pada masa depan yang jauh, bukan hanya memikirkan kebutuhan hari ini. Mereka seringkali menunda kesenangan sementara demi tujuan yang lebih besar nanti. Misalnya, ketika orang kaya mendapat bonus, sebagian mungkin mereka sisihkan untuk investasi atau modal usaha, bukan langsung berfoya-foya. Mereka melihat 5-10 tahun ke depan, bagaimana memperbesar tabungan, membangun aset seperti properti atau saham, dan terus belajar. Daripada pusing mikirin liburan tahun ini, mereka sibuk mikirin liburan yang lebih mewah di masa depan, karena investasi jangka panjang yang sudah disiapkan dari sekarang. Selain itu, orang kaya berani mengambil risiko terukur. Mereka tahu rutinitas tanpa perubahan tidak akan membuat situasi keuangan membaik drastis. Maka ketika ada peluang bisnis baru atau instrumen investasi, mereka mempelajarinya. Mungkin mereka belajar investasi saham, properti, atau memulai bisnis sampingan. Yang penting, mereka tidak gegabah tapi juga tidak takut gagal. Bila suatu usaha belum berhasil, mereka belajar dari kesalahan dan bangkit lagi. Kegagalan bagi mereka adalah guru berharga, bukan alasan menyerah. Semangat pantang menyerah inilah yang seringkali membuat orang kaya tetap maju meski memulai dari nol. Kebiasaan sehari-hari mereka pun berbeda. Orang kaya terkenal sangat disiplin dalam mengelola uang. Setiap pendapatan dicatat,
budget jelas, dan utang konsumtif dihindari. Banyak miliarder dunia yang hidup sederhana di awal. Mereka rela tinggal di rumah kecil, berhemat biaya makan, atau menolak membeli barang-barang mewah yang tidak perlu. Di Indonesia juga ada kisah serupa. Pengusaha sukses kadang masih terbangun di kos sederhana semasa awal karirnya. Mereka sadar penghematan sekarang akan berbuah kebebasan finansial kelak. Hal-hal kecil seperti menabung uang transportasi harian atau menunda beli gadget baru bisa menjadi modal besar di masa depan. Orang kaya bahkan rela membeli barang pre-loved atau diskon karena mereka tahu nilai tambahnya dalam jangka panjang. Menariknya, banyak kisah inspiratif menunjukkan orang-orang Indonesia yang sekarang sukses dulunya juga mulai dari bawah. Ada yang dulu jualan nasi uduk keliling hingga akhirnya punya resto terkenal. Ada pula yang memulai dengan toko online seadanya dengan modal Rp100.000. Sekarang punya ratusan ribu pelanggan. Kunci cerita-cerita ini sama. Mindset yang benar dan kebiasaan cerdas mengelola uang sejak awal. Mereka mengubah keterbatasan menjadi kekuatan dengan tekun belajar. Jadi jadikan contoh mereka sebagai motivasi. Kalau mereka bisa, siapapun bisa. Kamu pun bisa meniru pola pikir dan kebiasaan itu meski gajimu seadanya. Mulai sekarang, tindakan pertama yang bisa kamu lakukan adalah membuat perencanaan keuangan yang jelas. Catat semua pemasukan dan pengeluaranmu setiap bulan. Pisahkan mana pengeluaran wajib, kos, makan, pulsa, tagihan listrik, dan mana pengeluaran keinginan, kopi kekinian, nongkrong, belanja baju. Kini banyak aplikasi atau buku catatan keuangan pribadi yang memudahkan pencatatan ini. Dengan rutin mencatat, kamu akan tahu persis berapa banyak yang sebenarnya tersisa. Setelah itu, kurangi pengeluaran tidak penting. Misalnya bawa bekal dari rumah daripada beli makanan tiap hari, atau nongkrong di taman daripada ke kafe mahal. Setiap kali kamu berhemat satu kebiasaan buruk, itu tambahan rupiah untuk rencana besar selanjutnya. Selain berhemat, jadwalkan menabung dan berinvestasi secara rutin. Sisihkan segera 10 hingga 20% setiap kali gajian. Walaupun hanya 100 hingga 200 ribu rupiah, setorkan ke rekening tabungan terpisah, atau lebih baik lagi ke instrumen investasi, misalnya beli reksa, dana syariah, atau emas digital lewat aplikasi hanya dengan puluhan ribu. Lakukan secara konsisten setiap bulan. Metode ini dikenal sebagai dollar cost averaging, membeli aset sedikit demi sedikit secara rutin. Dengan cara ini, fluktuasi harga menjadi tak terlalu berpengaruh dan ujung-ujungnya tabunganmu akan tumbuh secara alami. Bayangkan kalau 100 ribu rupiah disisihkan setiap bulan selama 5 tahun. Dengan keuntungan kecil, kamu bisa mengumpulkan jutaan rupiah tanpa terasa membebani dompet. Untuk meningkatkan pendapatan, cari pemasukan tambahan. Manfaatkan bakat atau hobi yang kamu punya. Mungkin kamu pintar menulis, coba saja tawarkan jasa penulisan artikel lepas, freelance writer. Suka desain grafis? Buat logo atau poster untuk pebisnis kecil. Atau manfaatkan ekonomi digital. Kerja part-time sebagai pengemudi ojek online di sore hari, jualan camilan di media sosial, atau ikut affiliate marketing jika kamu aktif di media sosial. Ingat, tak perlu malu memulai dari yang paling sederhana. Setiap rupiah tambahan yang kamu peroleh, sekalipun sedikit, akan membantu mengisi tabungan dan investasi. Bahkan job sampingan dengan modal minim bisa jadi batu loncatan besar jika dikerjakan sungguh-sungguh. Terakhir, investasikan juga pada diri sendiri. Luangkan sebagian kecil gaji untuk menambah skill dan pengetahuan. Kamu bisa ikut kursus online murah atau membaca buku tentang keuangan dan pengembangan diri. Misalnya, dengan 50.000 sampai 100.000 rupiah beli buku finansial atau nonton webinar gratis. Semakin banyak kemampuan dan wawasanmu, semakin besar kesempatan mendapatkan pekerjaan atau klien yang membayar lebih. Selain itu, bangun jaringan dengan orang-orang positif dan berpengalaman, komunitas, seminar, atau media sosial. Ilmu dan koneksi itu bisa membuka peluang yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Dengan bekal diri yang terus bertambah, pada akhirnya gaji kecil sekarang akan menghasilkan potensi pendapatan besar di masa depan. Jadi apakah gaji 1 juta harus membuatmu menyerah pada mimpi? Tentu tidak.
Banyak orang sukses memulai dari titik serupa atau bahkan lebih sulit, lalu perlahan meraih apa yang mereka cita-citakan. Anggaplah gaji 1 juta rupiah itu seperti biji kecil. Saat pertama ditanam, kelihatannya tak berarti apa-apa. Namun jika kamu merawatnya dengan sabar, memberi pupuk ilmu, air usaha, dan sinar matahari, doa serta kerja keras, biji itu bisa tumbuh menjadi pohon besar yang menghasilkan banyak buah. Kuncinya, konsisten dan tidak putus asa saat belum ada hasil instan. Saat ini mungkin kamu masih harus berhemat ekstra, rela makan sederhana, atau menyisihkan sebagian penghasilan demi menabung. Tetapi percayalah, pengorbanan kecil akan terbayar kelak. Setiap tetes usaha yang kamu tabung, setiap ilmu yang kamu pelajari, kelak akan membentuk tumpukan perubahan besar. Suatu hari di masa depan, mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi, kamu akan tersenyum melihat angka tabungan di rekening yang jauh berbeda. Ingat, kaya bukan hanya tentang jumlah uang di akun, ini tentang seberapa besar kesempatan dan kebebasan yang kamu ciptakan dari uang tersebut. Teruslah berpikir positif dan bergerak maju. Ceritakan pada dirimu sendiri bahwa setiap langkah kecil hari ini sedang menyiapkan keberhasilan masa depan. Suatu hari ketika melihat ke belakang, bukan lagi soal gaji 1 juta rupiah, tetapi soal juta alasan mengapa perjuanganmu berarti. Saat itu tiba, kamu akan mengerti bahwa proses panjang itulah yang membuat hasil hari ini jauh lebih berharga. Jika kamu merasa terinspirasi oleh video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti agar kami dapat terus membuat konten bermanfaat seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat membangun masa depan yang lebih baik.